Ya, masih dilapor polisi pemirsa ini karena kerap beraksi melakukan aksi pencurian di dalam kawasan kampus Universitas Negeri Padang. Seorang residivis kasus pencurian dan jambret diringkus tim Klewang Satreskrim Polres Padang, daerah Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ya, dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti mesin las dan juga mesin bor milik kampus yang hendak dijual ke penadah. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan meringkus tersangka yang tengah melakukan transaksi jual beli mesin las. Saat dibekuk polisi, tersangka berusaha melakukan perlawanan dan menolak diamankan petugas. Tersangka RK merupakan seorang residivis kasus pencurian dan jambret yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang. Diketahui tersangka selama ini kerap beraksi melakukan aksi pencurian di dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Dari tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin las listrik dan mesin bor senilai 20 juta rupiah. Bersama barang bukti tersangka, digeledah ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Oi, yang ikut yang maliang ya kan? Ada yang lain-lain. Barangkali yang berbuat. Kali kok, imam kuan kok. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual barang curian tersebut kepada bandar narkoba dengan sistem barter dengan sabu. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian atau alat-alat tukang seperti bor dan mesin las sedang berada di seputaran daerah Taplau. Kemudian kami dengan tim langsung mengejar pelaku seperti yang diinformasikan berada di suatu tempat mau transaksi jual beli barang bukti yang sudah dicuri. Jadi langsung kami amankan di seputaran daerah Purus 5. Untuk pelaku mencuri di mana, Pak? Pelaku melakukan pencurian di kampus UNP Air Tawar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku pencuri sepeda motor di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Jenuh. Aksi komplotan curanmor itu terungkap setelah salah satu pelaku berusaha menjual motor hasil curian mereka melalui media sosial. Komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Pantura, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Jenuh. Aksi komplotan curanmor itu terungkap setelah salah satu pelaku berusaha menjual motor hasil curian melalui media sosial. Selain 3 pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 unit sepeda motor, kunci T, screenshot postingan jual beli sepeda motor, serta kunci motor palsu. Ketahui dari Facebook ada penjualan motor kok mirip dengan barang miliknya. Setelah kita telusuri, kasih dikit, benar dilakukan penjualan oleh saudara Kisah. Ya, saudara Yahya. Selanjutnya setelah Yahya kita tangkap, kita kembangkan, mereka beli dari saudara Adi dan saudara Fajar. Kemudian setelah kita kembangkan, sementara kita dapati 2 kendaraan dan barang bukti berupa kunci palsu, kemudian kuping T. Kini ketiga tersangka mendekam di dalam sel tahanan Mapolsek Jenuh. Tersangka pun terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini ada ibu-ibu di Depok, Jawa Barat histeris saat melihat pelaku pelecehan seksual terhadap putrinya digiring ke kantor polisi. Sementara itu pemirsa, warga desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung di area perkebunan. Dan kedua informasi tadi juga sekaligus mengakhiri pertemuan kita di Lapor Polisi hari ini. Ya pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, pemirsa, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan akhir kata, saya Anita Mai. Dan saya Pram Senja, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.
Ibu-ibu ini histeris melihat pria yang diduga melakukan pelecehan terhadap keponakan perempuannya digiring ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku bahkan sempat dipukul kepalanya. Kepada petugas piket, korban mengaku dibawa pelaku ke rumah kosong dengan diiming-imingi sejumlah uang. Pelaku kemudian melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 kali. Ditemani ibu dan bibinya, korban kemudian dimintai keterangan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak di bawah umur ya, dari keluarga tidak terima, ya kita terima dulu karena kita belum tahu kronologisnya seperti apa. Sementara korban diminta keterangan oleh penyidik Polwan ya di situ, yang tersangka sudah kita amankan di PPA. Dan ini kita ambil keterangan dulu sebagaimana kronologisnya sebenarnya. Jika terbukti melakukan pelecehan seksual, terduga pelaku akan dijerat dengan pasal perlindungan anak. Warga memadati area perkebunan di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, menyusul penemuan jasad wanita dalam karung. Jasad tersebut ditemukan seorang petani yang akan mencari rumput. Penemuan jasad diinformasikan ke Linmas tempat. Jasad wanita yang masih mengenakan celana panjang hitam dan kaos kuning diperkirakan sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Terus Bau Basen itu nelpon RT, Pak RT terus nelpon Hansipe disuruh melihat. Terus Pak Hansipe itu enggak bawa arit, terus pinjam arit ke saya. Terus itu dibredel, kelihatan kakinya. Ternyata itu mayit. Petugas mengevakuasi jasad wanita dalam karung ke rumah sakit. Diduga jasad wanita dalam karung merupakan korban pembunuhan karena ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Polres Jepara mendatangkan tim forensik Polda Jateng guna memastikan penyebab kematian korban. Usai ditemukan jasad wanita di area perkebunan, sejumlah orang ada yang meyakini korban merupakan anggota keluarganya. Korban bernama Krisnawati, usia 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Keluarga mengenali korban berdasarkan ciri-ciri tubuh, gigi, dan pakaian yang terakhir kali dikenakan. Sebelumnya, korban tak pulang setelah pamit pada tanggal 23 Oktober 2022. Keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial. Kini korban telah tiada untuk selamanya. Ciri spesifik itu, bagi aku, dia di giginya. Kemarin kan sempat mau ke Singapura, dia kan di gigi. Kan habis jatuh, pernah kecelakaan itu kemarin. Dia itu gigi 3 di depan. Terus pakaian pun, iya. Kemarin sempat ada yang ini, dari pas posisi di otopsi itu kan ada di foto gigi statusnya. Terus saya lihat, saya tahu itu langsung. Kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan, yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan nama Krisnawati, yang sempat dicari melalui media sosial, yang telah pergi pada hari Minggu kemarin. Jasad korban telah dikebumikan di pemakaman desa setempat, sementara polisi masih memburu terduga pelaku pembunuhan korban. Tidak butuh waktu lama, aparat Satreskrim Polres Pekalongan akhirnya menangkap Dul Fatah, warga Kedung Wuni, pelaku perampokan dan percobaan pembunuhan wanita pengusaha salon di Pekajangan. Pelaku ternyata adalah kekasih korban yang baru menjalin hubungan selama 6 bulan terakhir. Ironisnya, pria 29 tahun itu ditangkap saat bersembunyi di rumah kekasihnya yang lain di wilayah Kajen, Kabupaten Pekalongan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tergiur dengan harta benda korban. Dirinya sudah merencanakan aksi sejak siang dengan menyimpan senjata tajam di bawah kasur. Pelaku merayu korban untuk dipijat. Saat lengah, korban dianiaya pelaku hingga bersimbah darah lalu kabur dengan membawa sepeda motor dan ponsel korban. Kebutuhan ini. Hah? Kebutuhan. Ingin HP-nya. HP apa motor? Awalnya HP. Awalnya HP. Terus? Cuma pas kebetulan setelah saya pukul, HP nggak ada di kantong. Keluarga berdatangan, saya panik. Saya ambil motor, pas kebetulan kuncinya ada di motornya.
Itu korban kamu apain aja? Saya pukul pakai gelas sama sayat pakai pisau. Gimana itu sayatnya? Masih karena korban belum bisa kita ambil keterangan ya, dan juga pelaku kami masih lakukan pengembangan dugaan sementara bahwasanya pelaku ini ingin mengambil kendaraan milik korban, yaitu kendaraan Scoopy yang saat ini kami kembangkan. Ada motif sebelumnya? Ya, itu motif lain nanti kami kembangkan setelah korban sadar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pekalongan. Polisi masih mendalami motif pelaku dan menunggu kondisi korban pulih untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpanya. Sebelumnya, warga Pekejangan, Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan digegerkan suara minta tolong Yusriani, seorang wanita pengusaha salon kecantikan dari dalam rumah yang juga merangkap salon. Saat warga datang, korban ditemukan bersimbah darah dengan luka sayatan di leher dan memar di kepala. Warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Islam Pekejangan Pekalongan. Saat ini korban masih dirawat intensif dan kondisinya sudah membaik.